Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya silakan diaktifkan videonya ya. Beberapa sudah aktif, tapi beberapa yang masih banyak yang belum. Silakan diaktifkan videonya. Ya, sambil nunggu teman-temannya hadir. Dari total 36, sudah 29 yang hadir ya. Ibu mulai dulu. Perkuliahan pada hari ini, hari Senin ya, tanggal 27 ya kalau nggak salah. Itu berapa? Oh ya, 27. Ya, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena betul ya, karena amin. Oke ya. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya. Selamat datang ya di Kudus kembali atau di rumahnya masing-masing setelah teman-teman kemarin hampir 1 minggu ya, 5 hari kalau tidak salah ya, 5 hari telah melaksanakan KKL. Semoga ilmu yang kalian terima di sana ya bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf ya setiap hari Senin kemarin kita terkendala ya tidak bisa. Oke ya, mohon maaf. Ini tadi sinyalnya ya. Oke. Minggu yang lalu kita tidak bisa bertatap muka ya karena ada kendala teknis dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar dari awal sampai akhir. Oke. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semua diberikan sehat ya sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Ini nanti mohon maaf ya. Semoga koneksinya juga lancar ya. Jadi saya tidak terpental terus ya. Nah, baru mulai kok sudah terpental. Ini gimana ceritanya ya? Baru mulai kok terpental. Semoga nanti koneksi internetnya berjalan dengan lancar. Di sini saya sampai nyediain WiFi 2, yang satu dari HP, yang satu dari modem. Ternyata yang dari HP enggak kuat mental lagi. Oke ya. Ya. Harusnya hari ini teman-teman presentasi ya. Harusnya ya, presentasi membahas mengenai materi yang kemarin ya, teknik dan metode. Oke ya. Saya ambil sampel 1 boleh untuk presentasi dari teman-teman? Bisa? Hai. Bisa? Halo, mendengar suara saya enggak? Iya, bisa, Bu. Bisa ya, oke. Nah, kelompok mana yang bersedia untuk mempresentasikan makalahnya? Tidak usah saya tunjuk, barangkali ada yang bersedia dengan sukarela. Kelompok mana yang siap? Silakan, kelompok siapa? Halo? Hai, hai. Suara saya terputus-putus, Po. Bisa mendengar suara saya? Jelas, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, tapi terputus-putus. Oke, kalau gitu saya tunjuk saja ya. Kayaknya saya harus tutup video dulu coba untuk saya biar tidak terpental bolak-balik ya. Jadi saya nutup video saya tapi suara saya tetap tak masukkan ya. Ini kayaknya video saya on jadi terpental ya. Saya matikan video saya. Oke. Tanpa melihat ke saya enggak apa-apa ya. Saya coba videonya tak matikan biar tidak terpental ya. Oke. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi tanpa harus saya tunjuk? Kelompoknya siapa? Silakan. Halo?
kelompoknya Nailis bagaimana? Siap enggak? Halo, bisa dengar suara saya tidak? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Yang mau mempresentasikan siapa ini? Ayolah. Masuk hampir berapa menit ini tadi? Hampir 10 menit kok tawar-menawar ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ya udah enggak apa-apa wes saya saja yang presentasi. Nunggu kalian kelamaan ini. Oke ya. Ini beneran saya itu sampai 3 nggak ada yang mau. Berarti yang dapat nilai plus saya ya berarti. Kalian nggak dapat nilai plus. Karena yang presentasi dosennya. 1, dadah. 2, 3. Oke, kalau nggak ada berarti yang dapat nilai saya ya. Kalian tak kurangi ya nilainya karena nggak. Oke, ini beneran nggak ada yang mau presentasi. Untuk saya ya, berarti nilainya ya. Kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2. Oke, mana kelompok 2? Silakan. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 siapa? Hilang lagi suaranya. Hei, kelompok 2 mana? Wah. Aduh. Ya, Bu. Astagfirullahaladzim, ini tawar-menawar alot ya, jadi sinyalnya ikut alot. Nah, alhamdulillah Mbak Rohayatun ya, share screen. Oke. Wah, ini dengan siapakah dirimu ini? Ya, sudah terlihat? Oke, ya. Kelompok 2 siap ya. Untuk waktunya saya berikan kepada kelompok 2 untuk presentasi, nanti akan saya lengkapi hasil presentasi dari kelompok 2. Ya, moderatornya siapa di sini? Rohayatun, Bu. Oke, Mbak Rohayatun ya. Ya, silakan Mbak Rohayatun, saya persilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Anggota dari kelompok 2 yaitu ada Nadifa Takia, Septiana Nurfiani, Rema Vina Pionika, Rohayatun, Adi Brahasini, Lailatul Ma'rufah. Pada diskusi kali ini, nantinya kita akan membahas tentang pengertian metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia, jenis-jenis metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia, dan implementasi strategi dan metodologi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nadifa Takia. Silahkan Mbak Nadifa Takia.
Iya, Mbak. Mbak kelewat, Mbak. Pengertian metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Pengertian metode pembelajaran adalah metode berasal dari bahasa Yunani, metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Dalam KBBI, metode yaitu cara yang digunakan untuk yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang tercapai sesuai yang dikehendaki. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai sistem perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan materi pembelajaran bahasa Indonesia secara teratur. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teknik ini mengacu pada implementasi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di depan kelas. Teknik bersifat prosedural. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adiba Prasini. Silahkan Mbak Adiba. Ya Mbak, jenis-jenis metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Metode-metode yang dapat diterapkan di dalam pengajaran bahasa Indonesia di SD dan menunjang pendekatan yang disarankan oleh kurikulum bahasa Indonesia yang diberikan, antara lain direct method, natural method, reading method, electric method. Lanjut, Mbak. Pengertian teknik pembelajaran bahasa Indonesia, macam-macam teknik pembelajaran bahasa yang dapat juga dijumpai dalam pembelajaran mata pelajaran lain seperti 1. Teknik ceramah, 2. Teknik tanya jawab, dan yang ketiga teknik diskusi kelompok. Cara guru mengajar mempengaruhi cara siswa belajar. Bila guru mengajar hanya dengan menggunakan metode ceramah, maka siswa pun belajar dengan cara menghafal. Bila guru mengajar dengan memberikan banyak latihan, maka siswa belajar melalui pengalaman. Metode pengajaran yang baik yaitu tidak hanya menggunakan atau memicu satu metode saja, melainkan harus menyesuaikan materi yang diajarkan sesuai metode yang tepat. Selain itu, guru harus bisa kreatif dan mengajarkan materi di kelas, tidak monoton dan membosankan melalui pilihan metode yang tepat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, moderatornya Mbak Rohayatun tadi. Mbak Rohayatun. Mbak Rohayatun, apakah terpental juga? Maaf, tadi terputus sebentar. Ya, nggak apa-apa. Sebentar dulu, sebentar. Oke. Silahkan untuk Mbak Adiba, bisa diulangi lagi Mbak Diba.
Ya, siap, Mbak. Sebentar ya. Tadi sampai jenis-jenis kan, Mbak? Jenis-jenis metode dan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Metode-metode yang dapat diterapkan di dalam pengajaran bahasa Indonesia di SD dan menunjang pendekatan yang disarankan oleh kurikulum bahasa Indonesia yang diberlakukan antara lain direct method atau metode langsung, natural method atau metode murni, reading method atau metode membaca, electric method atau metode campuran. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia, macam-macam teknik pembelajaran bahasa yang dapat juga dijumpai dalam pembelajaran mata pelajaran lain seperti teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi kelompok. Cara guru mengajar mempengaruhi cara siswa belajar. Bila guru mengajar hanya dengan metode ceramah, maka siswa pun belajar dengan cara menghafal. Bila guru mengajar dengan memberikan banyak latihan, maka siswa belajar melalui pengalaman. Metode pengajaran yang baik yaitu tidak hanya menggunakan atau memicu salah satu metode saja, melainkan harus menyesuaikan metode yang diajarkan sesuai metode yang tepat. Selain itu, guru harus bisa kreatif dalam mengajarkan materi di kelas dan tidak monoton, membosankan melalui pilihan metode yang tepat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rema Pina Pionika. Silakan Mbak Rema. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang implementasi strategi dan metode pembelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa karakteristik dan kebutuhan anak SD atau MI terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama, yaitu anak SD atau MI yang senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermuatan permainan. Implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni guru mengajak siswa untuk bermain di luar. Lalu, siswa disuruh mengamati apa saja yang terjadi dan ada di lingkungan tersebut. Lalu, guru menyiswa untuk menceritakan. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, hal ini berkaitan dengan kemampuan bahasa lisan yang dilakukan oleh siswa. Next, Mbak. Yang kedua yaitu anak SD adalah anak yang senang bergerak. Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang, paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni apabila guru mengetahui siswanya sudah merasa bosan dan jenuh, maka hendaknya guru menyuruh siswa untuk melakukan olahraga, refleksi yang di mana hal ini bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan pada siswa. Yang ketiga yaitu anak SD adalah anak yang senang bekerja dalam kelompok. Karakteristik ini membawa implementasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja dan belajar dalam kelompok. Implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni guru meminta siswa untuk membentuk kelompok kecil dengan anggota 3-4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok, di mana dalam hal ini akan mendorong siswa untuk belajar berkomunikasi dengan baik bersama kelompoknya. Yang keempat, yaitu anak SD adalah anak yang senang merasakan atau melakukan atau meragakan sesuatu secara langsung. Ditinjau dari teori perkembangan kognitif, anak SD memasuki tahap operasi konkret dari apa yang dipelajari di sekolah. Ia belajar menghubungkan konsep-konsep operasi baru dengan konsep lama berdasarkan pengalaman. Implementasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni guru menyuruh siswa untuk melihat keadaan di sekitar lingkungan sekolah, lalu guru menyuruh siswa mendeskripsikan apa yang dilihat menggunakan kalimat induktif dan deduktif.
Next. Next, Mbak. Nah, bagaimana teman-teman dari penjelasan kelompok 2? Apakah ada yang kurang jelas? Atau Silakan teman-teman yang ingin bertanya untuk kelompok 2. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok 2. Sekarang ada sesi kritik dan tambahan. Bagi teman-teman yang ingin mengkritik dan memberi tambahan kepada saran 2, dipersilahkan. Paham apa tidak tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2? Siapa tahu ada yang Iya, benar. Karena saya lihat ada beberapa yang sama hasil menyusun makalahnya, tapi ada juga yang berbeda. Ya, tidak mungkin dari kelompok ini satu kelas ini sama semua kan tidak, pasti ada yang berbeda. Nah, teman-teman silakan bisa menambahi. Kalau punya ilmu ditambah ke, jangan pelit ya. Kalau pelit ilmunya tidak akan berkembang dan tidak akan bermanfaat. Justru jika teman-teman punya ilmu itu disebarluaskan supaya lebih bermanfaat dan tentunya ya kita mendapatkan pahala. Oke ya, jangan pelit lah kalau punya ilmu ya. Jangan disimpan sendiri. Oke. Silakan. Nah, diam semua. Ini cewek semua kok ya, saya lupa ya. Kelas ini cewek semua ya? Iya, Bu. Oh ya, cewek semua ya. Oke. Berarti tidak ada yang terganteng di sini ya, semuanya cantik-cantik ya. Oke, kalau tidak ada yang menambahin, ditutup dulu Mbak. Ini presentasi dari kelompok kamu, tak tambahi saya aja, enggak apa-apa. Mbak Rohayatun, silakan tutup dulu. Oh, Mbak Rohayatunnya hilang. Oke, kalau Bentar, tidak... Bu, tadi lupa itu men-share makalahnya. Makalahnya? Ini baru mau nge-share dulu, Bu. Oh ya, sebentar, saya tak stop dulu kalau kamu mau nge-share. Silakan. Ya. Sudah di-share, Bu. Di kelas? Atau di sini? Kalau di sini tidak kelihatan, Mbak. Di grup WA, Bu. Di grup WA, Bu. Ya, udah masuk, Mbak. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Saya share PPT sebentar ya, untuk menambahi hasil temuan dari teman-teman. Oke. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Saya akan menjelaskan kalau dari kelompok 2, ini teknik pembelajaran bahasanya. Oke, dengan metodenya ada beberapa ya. Direct method, kemudian ada natural metode, reading method.
Oke, sedangkan tekniknya ada teknik ceramah, tanya jawab, diskusi ya. Oke. Nah, kalau yang disampaikan oleh kelompok 2 berkaitan dengan teknik ya, tekniknya ada ceramah, ada tanya jawab, itu sudah hal yang umum ya, dalam artian memang kalau kita ngajar ya, caranya ya dengan ceramah, caranya juga dengan tanya jawab seperti sekarang ini ada ceramah, itu sifatnya sudah umum ya. Nah, yang pembedanya di sini untuk teknik pembelajaran bahasa itu mengkaitkan 4 keterampilan berbahasa secara khusus ya. Kalau secara umum memang betul ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, itu secara umum. Tapi untuk membelajarkan bahasa itu sendiri, kita kan butuh teknik. Bagaimana mengajarkan keterampilan menulis, bagaimana mengajarkan keterampilan membaca, menyimak, berbicara. Itu kan butuh cara-cara yang pas sehingga siswa itu tahu atau siswa itu paham. Misalnya, kalian ingin membelajarkan berbicara pada siswa kelas rendah, maka tekniknya pakai teknik apa? Tidak mungkinlah pakai teknik ceramah, ya kan? Kalau ceramah memang betul, kita pengantarnya ya ceramah semacam ini, tapi itu bukan yang dimaksud, bukan yang itu, tapi dalam 4 keterampilan berbahasa. Berarti bagaimana sih tekniknya mengajarkan berbicara kepada siswa? Nah, caranya bagaimana? Bisa menggunakan nanti yang ada di bawah-bawah ya, ini saya sebutkan satu, misalnya tekniknya itu adalah simak ucap. Nah, berarti pertama dia menyimak, kemudian mereka mengucapkan. Misalnya untuk di kelas 1 ya, kelas 1 itu biasanya bahasa pengantarnya kan lebih banyak ke bahasa ibu. Untuk kemampuan berbahasa Indonesianya kan masih kurang ya kan. Misalnya di situ ada kata, misal sapu, atau mungkin ada kata-kata yang lebih simpel, misalnya saya. Nah, kita ucapkan, nanti anak itu mengucapkan kembali. Nah, itu yang dinamakan dengan tekniknya dalam membelajarkan bahasa Indonesia, khususnya keterampilan berbicara. Nah, yang dimaksud itu ya. Saya lihat ada beberapa yang sudah semacam itu, tapi sebagian besar teman-teman itu fokusnya kalau berbicara tentang teknik itu pasti nanti ada munculnya ya teknik ceramah, teknik diskusi. Nah, bukan yang itu. Ya, saya garis bawahi bukan yang itu. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas dulu mengenai metode pembelajaran bahasa Indonesia untuk MI atau SD. Nah, di sini kemampuan 4 keterampilan berbahasa itu saling berkait ya, saling terkait satu sama lain. Membaca biasanya berpasangan dengan menulis. Kalau menyimak pasti dengan berbicara. Mereka mendengar, kemudian mereka mengucapkan. Jadi dua aspek keterampilan itu, dua itu saling terkait. Membaca pasti berkaitan dengan menulis. Misalnya di situ ada tulisan ya. Dibaca apa ini? Mata. Oke, sekarang tulis kan pasti berkaitan. Mata. Nah, metode membaca dan menulis permulaan atau kita singkat dengan MMP ini dipraktikkan di kelas rendah ya. Kalau kelas tinggi mereka karena sudah mahir nulis, sudah mahir membaca ya tinggal dilanjutkan saja semacam itu. Nah, untuk metode membaca dan menulis permulaan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahapan yang bisa kalian ajarkan nanti untuk siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang pertama adalah metode bunyi. Pertama kali siswa diperkenalkan kan bukan hurufnya ya, biasanya lebih ke bunyinya. A, B, C, semacam itu. Nah, kita perkenalkan dulu dengan metode bunyi. Nanti mereka akan menirukan, biasanya seperti itu. A, ayo ini ditirukan A, kemudian B, mereka menirukan B. Jadi metode bunyinya dulu. Nah, setelah metode bunyi, nanti ada metode eja. Eja itu bisa per huruf, yang kedua bisa per suku kata. Kalau dulu teman-teman ketika sekolah, saya sekolah, dulu dikenalkannya kan metode ejanya per huruf ya. Misalnya ada baca, kita akan ngajar dulu BA, ba. Jadi dari huruf nanti ke suku kata ba, kemudian CA, ca, menjadi baca, kan semacam itu. Tapi kalau kita amati untuk siswa sekolah dasar atau madrasah, sekarang tidak menggunakan eja yang per huruf, tetapi langsung suku kata. Ya kan? Misalnya di situ ada huruf, ada kata baca ya langsung dibaca. Baca. Nah, cara mengajarkannya pertama mereka
dibiasakan dulu ya, tahu dulu huruf vokal apa saja, huruf konsonan apa saja. Misalnya kalau saya amati ya, guru kalau sekarang ngajar kan dikenalkan aja dulu bunyinya. Bunyinya ini seperti ini misalnya A, I, U, E, O. Mereka disuruh menghafal huruf vokal itu A, I, U, E, O. Setiap kali ketemu seperti itu. Nah, secara tidak langsung sambil melihat ke hurufnya, nanti dia akan hafal sendiri, tahu oh ini huruf A, ini huruf B, ini huruf C, misalnya semacam itu. Nah, untuk huruf konsonannya itu sendiri sudah dirangkai dalam satu suku kata. Misalnya B dirangkai dengan huruf vokal tadi, jadi B, B, Bu, B, Bu. Nah, ketika mengajarkannya itu juga dilakukan supaya apa? Anak merasa senang. Karena kalau siswa sekolah dasar kita ngajarnya hanya ba, bi, bu, be, bu, ca, ci, cu, ce, co. Kan biasa itu kan anak tidak akan terngiang-ngiang. Mereka akan merasa kok bosen ya. Nah, mereka akan asik belajar sendiri. Tapi kalau dilakukan, mereka akan senang. Hitung-hitung mereka sambil bernyanyi belajarnya. Misalnya A, I, U, E, O. Kemudian babi, bu, bebo. Caci, cu, ceco. Nah, itu kan anak akan senang karena apa? Belajarnya itu sambil bernyanyi. Mereka akan ternyanyi yang sambil dilihatkan huruf yang dimaksud. Misalnya A tunjukkan I, U, E, O. Sambil jari kalian menunjukkannya. Kalau itu di papan tulis ya berarti tunjukkan di papan tulis. Nah, semacam itu. Atau kalau mereka sudah punya catatan sendiri, ya sambil mereka, ayo disimak ya catatannya. Nah, semacam itu. Itu mengenai metode eja ya untuk kelas awal atau permulaan. Nah, selain metode eja, ada juga metode kata dan suku kata. Sama seperti tadi ya, kata, misalnya makan, suku kata menjadi ma dan kan. Kemudian ada metode global. Global itu kan artinya adalah menyeluruh ya, atau kalau kita lihat di sini metode global intinya ada 3 tahapan yang akan kalian persiapkan untuk metode global ini dengan cara di sini adalah memperkenalkan gambar dan kalimat, mengurai salah satu kalimat menjadi kata, suku kata. Nah, kemudian dari suku kata itu menjadi huruf. Oke, ini maaf ya, ada salah. Nah, ini harusnya 2 ya. Atau kalau dilihat ke gambar yang di bawah, misalnya kalian punya gambar seorang wanita. Ya, biasanya kalau wanita itu pakai daster mesti bocah-bocah udah ngerti. Ini gambar apa anak-anak? Ibu. Nah, pasti bilang begitu. Atau teman-teman yang lain misalnya manggil mama ya nanti bervariasi aja bilang ibu, ada yang bilang mama, ada yang bilang umi mungkin, ada yang bilang misalnya bunda. Nah, kita sepakati dulu untuk penyebutannya yang gampang. Kalau bunda kan ada bunyi mati ya, bun itu kan bunyi mati ya untuk sekolah, untuk siswa masih kelas rendah diajari bunyi mati seperti itu kan kadang susah ya untuk menyebut jadi bun, itu kan susah ya. Berarti kita ambil yang gampang, apa? Oh, misalnya yang mama sajalah yang gampang karena pemenggalannya untuk suku kata, baik yang ke-1 dan kedua sama-sama ada 2 huruf misalnya. Kita ambil mama, oke ya, ini mama. Nah, tulisannya bagaimana? Ini mama. Nah, ini dipreteli per suku kata. Ya, ini kan dari kata ya. Ini sama mama ada 2 kata. Nah, kata yang pertama kita preteli menjadi suku kata. Ada i sama ni. Nah, tulisannya semacam ini. Kemudian ada ma sama ma. Nah, dari suku kata yang telah kalian pretel-pretel, itu dipretel lagi ya per huruf. Nah, jadinya i sama ni, kemudian ada ma, berubah menjadi ini mama. Nah, cara mengajarkannya seperti itu. Kalau untuk metode global ya. Nah, metode global, ada metode lagi yang terakhir itu metode SAS. Nah, kalau metode SAS dari global ini dikembalikan lagi, nah nanti menuju ke awal. Nah, pretelannya semacam ini. Kalau metode global kan mandeknya sampai ini ya, kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Tapi kalau metode global dimulai dari metode SAS dimulai dari kalimat, kemudian kata, yang ketiga suku kata, yang keempat huruf, yang kelima balik lagi per
kata, dan yang keenam kembali lagi menjadi satu buah kalimat. Nah, semacam itu. Ini metode membaca dan menulis kelas rendah. Misalnya menggunakan metode ini. Nanti teman-teman ketika ngajar di kelas rendah ya, misalnya kelas 1, berarti bisa menggunakan metode ini. Pertama apa? Kenalkan bunyinya dulu. Bunyinya ada huruf B dilafalkan menjadi B. Nah, semacam itu ya. Nah, untuk mendengarkan dan berbicara untuk kelas awal atau kelas rendah itu tidak ini ya, apa namanya, tidak diajarkan karena selain mereka sudah tahu tentang menulis, kemudian membaca, mendengar bunyinya itu secara tidak langsung kan sudah melatih keterampilan mereka menyimak juga berbicara. Nah, selanjutnya saya langsung masuk ke tekniknya, teknik pembelajaran menyimak atau mendengarkan. Ada 12 ya, 12 yang bisa kalian terapkan. Kalau kita amati 1 sampai 4 ini bisa masuk ke kelas rendah. Kemudian 5 sampai 12 itu ke kelas tinggi ya. Seperti yang saya simak tadi ada simak ulang kemudian diucapkan. Ini juga hampir sama nanti dengan teknik berbicara ya, ada beberapa yang bersama ya. Simak ulang kemudian diucapkan. Contohnya bagaimana? Seperti tadi misalnya mereka ayo didengarkan ya, nanti diucapkan kembali misalnya ini B. Nah, mereka kan mendengar ya. Terus diucapkan apa tadi? B sambil kalian melihat menunjukkan huruf B tadi. Misalnya ini C, kemudian mereka disuruh mengucapkan lagi C. Nah, dengan dia melihat, mendengarkan, dan mengucapkan kembali, diharapkan mereka akan tahu, ya terbiasa. Nanti dia akan mengerti dengan sendirinya, huruf B itu yang mana sih, huruf C yang mana sih, sambil nanti dipraktikkan. Nah, ini ada beberapa teknik yang bisa kalian pergunakan ketika nanti mengajar di sekolah dasar. Nah, ada menyelesaikan cerita. Nah, menyelesaikan cerita ini sudah masuk ke kelas tinggi ya, misalnya di kelas 4 atau kita ambil kelas 5. Kalian untuk istilahnya apa ya? Dalam satu kelas itu kan kadang ada siswa yang aktif, ada siswa yang pasif ya. Nah, ketika kalian lagi ngajar tentang sesuatu hal, tiba-tiba kelas kalian menjadi rame atau mungkin semuanya diam, kita kan sebagai guru harus tahu triknya biar kelas saya hidup itu bagaimana ya. Nah, ini bisa kalian gunakan juga selain untuk membelajarkan pelajaran bahasa Indonesia, bisa juga sebagai pemecah kebekuan atau istilahnya adalah ice breaking ya. Mereka lagi ngalamun semuanya atau asik ngobrol sendiri. Nah, kita bisa memberikan suatu permainan misalnya, yuk semuanya dengarkan dulu, Ibu punya kalimat. Nah, nanti coba dilanjutkan ya, misalnya. Ibu kalimatnya ini, Andi bangun tidur. Nah, cara membuat atau memberikan kalimatnya yang simpel-simpel saja. Jangan kalimat yang panjang atau yang jarang mereka dengar. Itu nanti akan menyusahkan mereka. Nah, nanti kalian tunjuk caranya. Misalnya, Andi bangun tidur. Ayo, Mbak Adiba dilanjutkan. Setelah tidur kira-kira apa ya? Wah, nanti dia kan akan kaget. Nah, dia akan konsentrasi lagi. Oh, lanjutannya misalnya bangun tidur. Setelah selesai bangun tidur, saya mandi, Bu. Nah, nanti dilanjutkan lagi. Nah, itu juga salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan jika kelas kalian itu terlalu rame atau kelas kalian itu mati. Jadi melanjutkan cerita sambil konsentrasi. Dia nyimak enggak? Nek sing delalah sing kalian tunjuk bocah anggur meneng ngene tok, ngalamun misalnya. Itu bisa kalian tunjuk. Nah, itu kan juga ngetes daya simak dia menyimak tidak apa yang saya ucapkan tadi. Nah, itu nih bisa dipergunakan dalam ice breaking-nya atau pemecah kebekuannya, selain untuk keterampilan berbahasa itu sendiri ya. Selanjutnya untuk teknik menyimak ada teknik berbicara, ini juga hampir sama ya dengan tadi yang menyimak. Ada ulang dan ucap, berarti apa yang kita ucapkan kemudian diulangi lagi.
Ada lihat kemudian ucapkan, berarti ini untuk kelas bawah ya. Misalnya di situ ada gambar kan. Ayo dilihat. Mbak Rema, ayo Mbak Rema, ini gambar apa ya? Nah itu kan melatih dia keterampilan berbicaranya. Misalnya, itu buah Bu. Nah ya buah apa ini? Nah misalnya di situ ada buah semangka ya. Ini buah apa? Oh semangka. Nah itu secara tidak langsung kan melatih keterampilan berbicara dia, melatih keberanian dia dengan kita menyiapkan gambar-gambar untuk kelas yang bawah ya. Tentu saja ketika mengajar kelas bawah, gambar-gambar yang nanti kalian jadikan sebagai alat atau media pembelajaran, carilah gambar yang menarik dan full color. Karena untuk siswa kelas rendah itu tertarik dengan warna-warna yang cerah, warna-warna yang full. Kalau hanya hitam putih mereka delengnya kan opo kae. Nah, tapi kalau dengan warna-warna yang cerah atau full color mereka akan tertarik. Nah, itu salah satu merangsang konsentrasi, salah satu menarik ya sebagai stimulus agar siswa itu tertarik dengan materi kita, caranya seperti itu. Nah, ini dia. Ada juga sama tadi melanjutkan cerita, selain dia melatih keterampilan mendengarkan juga keterampilan berbicara. Karena menyimak pasti kaitannya dengan berbicara, menulis pasti kaitannya dengan membaca. Selanjutnya ada teknik membaca. Kalau ini itu kelanjutan ya, membaca lanjut ya. Ini ada beberapa. Kemudian ada menulis. Nah, di sini ada menulis. Ini saya sesuaikan dengan materi yang biasanya diterima di sekolah dasar ya. Ada 1 sampai 10. Ini bisa kalian pergunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke ya. Kalau saya garis bawahi lagi, teknik yang kalian atau kelompok 2 tadi sampaikan itu teknik secara umum. Kalau mengajar memang pasti ada ceramahnya. Tidak mungkin ketika kalian mengajar selama 2 jam pelajaran hanya ceramah, kan tidak. Pasti ada sesi tanya jawab. Jadi nanti ketika teman-teman menyusun RPP ya, untuk teknik pembelajarannya, jangan mencantumkan teknik ceramah, teknik diskusi, teknik bertanya, itu jangan dicantumkan. Karena itu memang cara kita mengajar yang memang pakai itu. Ya, justru yang kalian cantumkan nanti teknik-teknik yang seputar pembelajaran kalian. Di apa dulu? Misalnya di situ mendongeng. Nah, mendongeng kan berkaitan dengan berbicara. Nah, berbicara kalian pakai teknik apa? Kalau itu kelas bawah, mungkin bisa lihat ucapkan, atau mungkin ulang ucapkan. Nah, semacam itu. Atau mungkin yang bermain peran, ini juga bisa. Gitu ya. Itu tambahan untuk teman-teman ya. Ini kayaknya sudah saya share di Vklas belum? Sudah atau belum ini? Sudah ya. Dan nanti jadi teman-teman bisa mengunduhnya untuk tambahan referensi selain teknik-teknik yang telah kalian temukan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Bu, saya mau tanya. Ya, sebutkan nama dan NIM. Nama Invita Hulwarda, NIM 18. NIM 18, ya silakan. Saya mau bertanya Bu mengenai di dalam pendidikan kan anak mulai belajar membaca disarankan mulai menginjak sekolah dasar. Tidak diperbolehkan untuk diajari membaca itu dimulai dari TK besar. Benar. Nah, itu menurut Bu Suci itu gimana? Soalnya kalau dimulai dari sekolah dasar, anak itu keberatan gitu loh Bu. Soalnya kan di sekolah dasar itu sudah disajikan banyak bacaan, banyak pelajaran, apalagi di MI yang ada tambahan muatan lokal agamanya. Sangat berbeda dengan di TK yang hanya bermain, bernyanyi, dan menulis kata-kata yang sangat sederhana. Nah, terima kasih. Oke. Itu saja, Bu. Ini kan pendapat ya, pendapat pribadi ya, bukan ke pendapat yang sifatnya umum ya. Kalau secara pribadi, kalau kita amati memang betul ya di TK kecil saja mereka di semester 2 sudah dikenalkan dengan huruf ya. Kalau kita amati pendidikan sekarang kan semacam itu. Beda dengan ketika kita flashback dulu ya untuk pendidikan yang pernah kalian tempuh ya.
sama dengan saya kan paling ya hampir sama sih ya, hampir ya, karena kita terpautnya udah jauh ya. Cuma kalau dulu pendidikan kita di TK itu lebih ke apa ya istilahnya, ke permainan ya, permainan mewarnai ya kan, lebih ke dunia bermainnya mereka lah ya, tidak menuntut mereka sudah bisa membaca, sudah bisa menulis ya. Nanti kalau di sekolah dasar atau madrasah biasanya mereka baru diperkenalkan hurufnya, baru diperkenalkan mereka tahu itu di sekolah dasar ya. Itu kalau kurikulum dulu ya. Kalau kurikulum sekarang dilihat dari perkembangan psikologi, saya melihatnya ke situ. Untuk anak TK karena dunianya masih bermain, tidak wajib lah kalau menurut saya. Tidak wajib mereka sudah harus bisa membaca, menulis, itu tidak wajib. Karena apa? Dunia mereka itu adalah dunia bermain. Dari segi psikologisnya, itu anak tidak bisa dipaksa semacam itu. Kalau dia dipaksa, oke, untuk kelas-kelas rendah, masuk ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin daya pikirnya masih oke. Dalam artian dia selalu dapat peringkat lah ya. Tapi ketika nanti dia kelas 4, kelas 5, semakin bertambah usianya, biasanya kalau dia di awal itu sudah keforsir, nanti daya ingatnya itu akan mulai melemah. Jadi kayak ada penurunan. Nah, ini yang ditakutkan karena apa? Memforsir anak kalau tidak sesuai dengan usia perkembangannya, itu sama saja membuat daya ingat atau kemampuan dia akan menurun seiring dengan bertambahnya waktu. Tapi kalau sesuai dengan perkembangannya, mereka belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya, dan nanti semakin tinggi kelas dia, maka dia akan ada peningkatan. Nah, berbicara kembali lagi ke pendidikan yang sekarang. Kalau saya amati, ya, saya juga belum paham sih untuk kurikulum TK itu bagaimana ya, tapi kalau TK harusnya ya mengenalkan awal itu tidak apa-apa. Mengenalkan ya, tidak memaksa anak harus bisa lancar membaca ini itu ya, tidak. Mengenalkan untuk di tahap awal itu tidak apa-apa. Karena apa? Mereka tugas dari siswanya itu sendiri kan di situ tidak wajib harus bisa membaca dan nulis. Justru diperkenalkan atau bisa membaca dan menulis itu kan di kelas SD ya, di SD ya, di SD. Jadi di TK diperkenalkan boleh, tetapi tidak diwajibkan. Namun kalau kita amati, biasanya orang tua itu cenderung menyekolahkan anak, ibaratnya gini wes, anggap gini aja ya. Kalau kita lihat ke sekarang, kalau sama-sama punya anak, Mbak Invitahul punya anak, Mbak Eka punya anak, usianya sama, ya kita berpikir logika aja, usianya sama-sama masuk TK, anak Mbak Eka udah pinter membaca, anak Mbak Invitahul belum bisa membaca. Sebagai orang tua, pasti mikirnya bagaimana? Coba mikirnya ya. Gimana Mbak Invi? Ya mikir kalau anaknya itu kok ketinggalan gitu loh. Nah, itu dia. Nah, jadi kan ada semacam kayak gengsi ya. Saya ambilnya gengsi atau prestis lah ya. Wah, anak EK baru TKB udah lancar bacanya. Dikasih bacaan, buku bacaan itu dia bisa baca lancar. Anakku kok enggak ya? Kan akhirnya malu. Akhirnya apa? Engkau sekolah tak pindah ke. Nah, melihat ke sisi situ adanya persaingan ya, dalam artian nanti di persaingan di sekolah itu sendiri atau di lingkungan yang anakku sama-sama usia ini tapi dia belum bisa ini, yang satu bisa ini, akhirnya kan ada unsur kayak malu ya, dan akhirnya apa, sekolah mau tidak mau merubah kurikulumnya, dalam artian dia juga mengikuti perkembangan pasar dan akhirnya apa, harusnya diajarkan di SD sudah dimulai di TK. Nah, itu yang keliru. Nah, nanti kalian ketika ngajar, karena kalian ini kan tidak di TK ya, tapi di SD, berarti nanti pahami dulu kurikulumnya. Kurikulum di SD atau MI itu seperti apa. Kalau di situ masih mengajarkan membaca, menulis, masih dieja, ya kalian pakai itu ya ketika mengajarkannya. Meskipun nanti di kelas itu pasti ada yang sudah lancar membaca, ada yang belum. Tapi kita perlakukan hampir sama lah ya. Mungkin yang sudah lancar ya kita
kasih perhatian lagi. Kalau yang belum lancar ya kita kasih perhatian khusus lagi. Kita lihat dulu perbandingannya. Kalau dalam satu kelas yang sudah lancar dari total 20 yang lancar baru 5, berarti kita prioritaskan yang belum. Karena apa? Sama-sama sih. Nanti biar temannya itu juga sama mengikuti gitu ya. Jadi kembali lagi ke itu tadi. Bisnis dalam artian kalau kita amati yang TK-TK yang modern itu kan mereka sudah lancar semua ya. Jadi seneng SD, kok bocah sudah lancar membaca, sudah lancar ini. Nah itu kalau menurut saya pribadi sebenarnya kurang tepat karena apa? TK itu kepanjangannya kan taman kanak-kanak ya. Taman itu tempat apa sih? Tempat yang menyenangkan, bukan tempat yang menakutkan, kan tidak, menyenangkan. Nah, menyenangkan berarti bagaimana? Pembelajarannya yang menyenangkan. Kalaupun bisa diajarin baca nulis, tapi tidak usah yang terlalu ini terlalu keras ke siswa. Mereka udah tahu huruf saja, kita sudah syukur alhamdulillah. Tinggal nanti di SD diasah kembali. Nah, seperti itu. Ya, itu ya. Saya sekolah-sekolah kan kadang udah bisnis ya. Wah, sekolah neng kono bocah wis lagi TKA wis rada pinter maca, TKB wis lancar. Sekolah neng kono urung iso apa-apa. Wah, tak sekolah ke kono wae anakku pinter. Ya jangan cari yang seperti itu. Jangan hanya memandang pinternya anak kalau dia itu pinter baca, pinter nulis. Jangan melihat ke situ, ya. Tapi kita lihat lagi anak kan dunianya bermain, kita bebaskan dia untuk bermain, tetapi tetap diarahkan. Jadi seling-selingi sedikit tidak apa-apa. Karena apa? Psikologisnya nanti akan ibaratnya ya matang sebelum waktunya. Giliran nanti dia harusnya tumbuh meningkat, akhirnya apa? Down, dan akhirnya ini. Nah, terbukti ini ada kisah nyata ya. Saya cerita ke ini suami saya sendiri aja dulu ketika masih kecil ya. Suami saya dulu waktu masih kecil jujur dia usia TK udah pinter baca. Dikasih koran sudah bisa baca koran karena memang ibunya itu guru TK. Jadi diajari dia bisa. Ketika kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia selalu dapat peringkat 1 terus. Tapi ketika masuk ke kelas 4, 5, 6 atau tambah lagi dia udah males, capek. Karena apa? Di awal udah diforsir. Beda dengan temannya yang mengikuti perkembangannya. Dia lebih apa ya? Tidak mengalami penurunan tapi ada peningkatan walaupun sedikit. Nah, kalau suami saya dulu malah akhirnya di kelas 4 prestasi saya menurun. Dan tidak dapat peringkat 1 tapi ngedrop lah ibaratnya ya, anjlok. Nah, semacam itu. Nah, ini kan contoh yang nyata. Kalau belum waktunya, jangan dipaksa. Ibarat buah, kalau dia sudah matang karena usia sudah tua, dimakan, itu enak. Kayak mangga, ya kan? Tapi kalau mangga itu matang karena proses karbitan, ya kan? Dimakan rasanya piye? Kecut. Nah, sama juga dengan siswa. Kalau siswa, tahap perkembangannya itu masih bermain, belajar sambil bermain, ya kita ikuti. Kalau kita poles dalam artian dikarbit semacam itu tadi, ya nanti lambat laun dia akan menurun. Gitu ya Mbak ya, Mbak Invi. Jadi pahami kurikulum kita, kemudian pelajari untuk sekolah dasar, untuk kelas 1 misalnya, itu kurikulumnya bagaimana, itu pembelajarannya seperti apa. Ya memang kalau diamati lagi, pembelajaran sekarang rada ngeri ya. Anak SD kelas 1 kemarin aja saya lihat kelas 1 apa kelas 2 ya? Kelas 2 deh. PR-nya udah banyak, bukunya lumayan. Ya saya lihat itu lumayan. Kalau untuk menghafal perkalian, kalau saya dulu memang kelas 3 udah menghafal perkalian. Nah, itu kalau sekarang juga masih sama sih, tidak ada perubahannya ya, masih sama kelas 3. Tapi untuk bacaannya saya lihat apalagi ini daring ya, itu ya rada ngeri. Bocah baru kelas 1 SD dikasih bacaan seperti itu, suruh mengerjakan ya sebenarnya kasihan. Nah, justru apa sih yang salah di sini? Apakah yang salah itu kurikulumnya terlalu memaksa atau mungkin ada hal yang lain? Nah, kita coba pelajari, pahami dari situ dulu. Nanti kalau kita udah ketemu, kita bisa memberikan solusinya. Yang penting pahami psikologi anak, ya. Jangan memaksakan. Belum waktunya, jangan dipaksakan. Kalau sudah waktunya, nanti dia akan bisa sendiri. Oke, gitu ya. Ya, silakan yang mau bertanya kembali. Saya beri kesempatan.
Saya sudah ditengok-tengok ya sama mahasiswa semester 1 dan 3 mau pakai ruangan mungkin ya. Ini saya di kampus ini ya, saya di kampus. Silakan yang mau bertanya. Rugi loh nggak bertanya. Oke, silakan. Kalau untuk tekniknya bisa dipilih ya sesuai dengan tahapan perkembangannya siswa nanti, tekniknya apa, silakan nanti dipilih. Kalau ini metode MMP ya. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Mbak siapa ini? Mbak Rohaya Oh, Rohayatun. NIM-nya? Yatun NIM 29. Ini 29. lingkungan saya ya, Bu. Ya. Nah, itu kan di lingkungan saya itu ada anak SD kelas 5. Hmm. Dia itu tuh belum bisa membaca, tapi dia sudah bisa menulis. Kayak kalau kita ngajarinnya itu tuh kan ada pertanyaan, dikasih pertanyaan. Nanti jawabannya itu ya kita garis bawahi dari bacaan Hmm. Hmm. Terus? sebelumnya. Itu cara menulisnya itu kalau kita ngajarinnya seperti itu benar atau enggak, Bu? Jadi kayak meniru ya? Menyalin. Kamu memberikan tulisan dari sini sampai sini, silakan disalin. Seperti itu maksudnya, Mbak. Mbak? Terus Mbak. kalau kita beli gimana, Bu? Tadi Mbak E menyebutkan anak itu tidak bisa membaca, tapi bisa menulis. Bisa menulis. Begitu. Tetapi bisa menulis. Menulisnya itu menyalin ataukah dia mendengarkan gurunya ngomong apa, kemudian dia Menyalin. nulis? Menyalin. Oh. Misalnya menyalin. Kalau gurunya membacakan itu dia tidak bisa, kayak hurufnya terbalik-balik gitu loh, Bu. Atau hurufnya ada yang kurang. Terus pertanyaannya? Semisal huruf B. Kita kan B-A-B, nanti dia tulisnya di Oke. Kemudian yang mau ditanyakan apa, Mbak? Mbak Rohayatun? Nah, cara kita agar bisa mengajarkan anak itu dengan baik itu gimana biar supaya cepat menangkap apa yang kita ajarkan gitu loh, Bu. Oke. Kalau cepat menangkapnya kita kesampingkan dulu ya. Yang penting dia paham dulu ya. Kalau cepat kan berarti kita ada target. Nah, ada target, kemungkinan besar hasilnya ya tidak akan sesuai dengan target ya. Jadi ke pemahamannya dia dulu. Nah, kalau seperti itu berarti ya itu tadi. Kita pahami psikologinya dulu. Dalam artian gini. Kita cari tahu dulu silsilah keluarganya. Maksudnya gini, kadang kan ada bawaan ya, mohon maaf ya, kadang ada yang bawaan ya. Memang satu keluarga itu misalnya rata-rata perkembangan untuk pikirannya atau IQ-nya itu rata-rata misalnya memang rata-rata telat misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan berarti faktor bawaan ya, faktor bawaan. Kita mengubahnya agak susah karena itu faktor bawaan ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi keluarganya kok semuanya normal-normal saja, tidak ada yang keliru, berarti kemungkinan ini ada masalah di perkembangannya. Bisa jadi ini kalau dilihat dari ilmu psikologisnya mungkin ini anak ada kelainan namanya mungkin autis. Karena tadi kan bilang kebalik Bu, B menjadi D, misalnya semacam itu. Itu mungkin kan bisa jadi anak itu autis macam itu. Kalau seperti itu kan berarti harus kita konsultasikan dengan psikolog ya. Kita kan tidak serta-merta bisa mengajarkan ini. Kita harus tahu dulu akar permasalahannya. Kalian tidak bisa ngambil teknik atau ngambil cara tanpa melihat dulu atau mengetahui akar permasalahannya. Kalau kita tahu akar permasalahannya, itu nanti mengatasinya gampang. Nah, kita lihat dulu background dari keluarganya. Kalau dari keluarganya rata-rata normal, Bu, tidak ada yang bermasalah, misalnya hanya dia, oh berarti mungkin ada kelainan dalam perkembangannya. Mungkin dulu ketika masih kecil, panas atau apa, kemudian itu kan akan berpengaruh sih pada pola pikirnya. Nah, kalau sampai menelusur ke situ kan terlalu ini ya, terlalu memakan waktu. Ya mungkin kita ajarkan gini,
kita kembali lagi ke MMP kita. Kita kembali ke awal. Metode membaca dan menulis permulaan. Kita ajarkan dari situ dulu, ya. Berarti kita pertama ya kenalkan bunyinya dulu. Berarti gurunya harus ekstra sabar, tidak boleh ditarget. Yang penting dia tahu huruf dengan bunyi dengan hurufnya itu sama. Kayak tadi nek kalian ngejalannya tadi harusnya huruf D ditulis B. Berarti kan bunyi dengan huruf yang ditulis itu kan berbeda. Berarti kita ajari dulu pakai metode yang awal ini dulu. Kita kenalkan bunyinya dulu sambil kita tunjukkan hurufnya. A, B, C, itu sering diulang-ulang sebelum pembelajaran atau mungkin kita panggil sendiri ya. Atau kita datang ke rumahnya misalnya memberikan bimbingan tersendiri ya kan. Kita perkenalkan itu dulu hurufnya. Huruf sama bunyinya. Ini A, I, U, E, O. Nah, dia disuruh mengulang. Ini apa? A, I, U, E, O. Pokoknya diulang semacam itu. Kemudian huruf B-nya juga B sampai Z itu diulang terus. Nanti kalau diulang sambil kita tunjukkan hurufnya antara B dan hurufnya, nanti lambat laun dia akan mengingat. Ya, walaupun kalau dilihat usia 5 tahun daya ingatnya sudah mulai ini ya beda dengan anak kecil ya. Nah, anak kecil kan cepat tanggap ya. Ya kita memang harus telaten sabar. Nanti kalau sudah kita cari kelemahan dia. Tadi dia seringnya salah di huruf D. D sama B itu seringnya ketuker. Berarti kita cari, kita kasih tahu. Huruf D itu yang bagaimana sih? Huruf D itu perutnya di depan ya itu belakang ya ibaratnya ya belakang ya perutnya yang di belakang misalnya D perutnya di belakang ya misalnya diingat-ingat kalau B perutnya yang di depan nah misalnya kayak badut itu kan perutnya di depan tapi kalau huruf D itu perutnya di belakang ya atau kalau kita gambar orang ya itu berarti kayak pantat tapi kan kita saru nggak boleh ngomong gitu ya kan kita bilangnya perutnya yang di belakang untuk huruf D diingat-ingat kayak gitu terus untuk huruf-huruf yang sering dia keliru kalau yang huruf tidak keliru ya kita anggap dia masih ingat nah caranya seperti itu nanti tadi metode bunyinya itu A, I, U, E, O sama babi bu bebo sampai zazizu zezu sampai itu diulang-ulang terus ya nanti akan ada perubahannya. Kalau dia sudah mengingat nanti kan caranya dites. Ayo huruf coba nulis huruf kayak ini kata baca. Kalau dia langsung nulis susah ya diejak ke nggak apa-apa, Wong masih latihan kan. B itu yang gimana? Perutnya yang di mana B? Oh depan Bu. Nah nanti kan dia tulis A bagaimana, C bagaimana, A sampai mana. Nah itu memang harus telaten karena kalau tidak telaten ya ambiar, ibaratnya ambiar ya kan wes bubar. Nah itu memang harus telaten. Tentu saja kalian sebagai gurunya itu memberitahu orang tua juga, konsultasi dengan orang tua. Perkembangan anaknya tuh semacam ini Bu, di sekolah semacam ini. Kami bantu seperti ini dan mohon di rumah nanti juga diajari Bu. Perlu ini Bu apa namanya perhatian khusus. Nah, caranya gitu. Tapi hati-hati dengan bahasa. Jangan sampai mengatakan kalimat atau kata negatif. Orang tua pasti tidak akan terima. Jadi kalimat negatif itu dipositifkan. Jangan bilang tidak pintar, tapi mungkin belum. Ya, belum Bu, masih belum. Jadi perlu penambahan lagi Bu. Nah semacam itu. Nanti kita diskusi dulu dengan orang tuanya, tanya-tanya kesehariannya bagaimana, background-nya seperti apa, baru nanti ada solusinya. Nah kalau sudah tahu, ya kita pakai metode awal ini. Karena memang kalau dia hanya menyalin kan hanya lihat satu-satu hurufnya kan. M dideleng, terus lagi, nah itu gampang kalau menyalin, tapi ketika disuruh membaca tidak bisa, nah itu tadi dengan caranya, kita pakai ke metode awal ini. Dan waktunya itu tidak bisa kita target 1 bulan harus bisa, itu tidak bisa, karena itu tadi kembali ke IQ dari siswa tersebut, gitu Mbak. Ada kok Mbak kemarin di les-lesan ya, di les-lesan sekitar rumah saya itu ada guru lesnya ngasih tahu saya anak ini tidak bisa membaca Bu, sama di kelas 5 juga belum bisa membaca tapi ada semangat bocah ora isin, wong tuanya juga mendukung. Kadang kan ada orang tua yang isin ya, dong akhirnya ora dilesno atau mungkin ora diajari ya kan. Orang tuanya adalah mendukung dan menceritakan seluk-beluknya permasalahan seperti apa, saya kasih treatmentnya seperti ini. Yaitu tadi dimulai dari awal tadi
dikasih kartu-kartu huruf B ini diingat. Nah, sambil diperlihatkan. Dia kan deleng ngucapke karo mengingat. Nanti teruslah ya intens, nanti akan bisa. Tapi ya hasilnya cukup lama. Tidak bisa dikasih jangka waktu 1 bulan langsung semuanya itu tidak. Mungkin 1 bulan dia baru bisa per suku kata bisa jadi semacam itu. Ya Mbak ya, Mbak Rohayatun ya tadi ya, Mbak Rohayatun. Jadi sabar-sabarnya jadi guru SD. Kalian harus sabar ya. Ojo bocah ra iso maca mbok salah-salahke atau mungkin tak target ya Bu, jura iso ya aku kesel. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Memang guru SD itu saya akui guru TK, guru SD itu jempolan. Orangnya pasti sabar. Tapi kalau guru SMA, SMK, SMP ya mereka udah bisa, udah bernalar, ya kita tinggal ngikuti gitu. Kalau ada yang salah kita benarkan. Tapi kalau untuk SD kan basicnya ya. Jadi gurunya ya harus sabar. Dan tentunya konsultasi dengan orang tua dulu, baru nanti mengambil sikap. Jangan guru langsung ambil sikap, ya, tapi harus dicari dulu akar permasalahannya, gitu. Oke ya. Ya, itu untuk mengatasinya ya. Diperkenalkan kembali dengan metode awal ini, ya. Telat enggak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Nah, ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya. Siapa ini? Fani. Fani? Oke. Iya. NIM-nya 12 ya, Van? Iya, 12. Oke. Bu, saya mau tanya. Kemarin kan ada anak yang ke rumah saya untuk kayak les gitu loh, Bu, tapi bukan les, kayak disuruh membeli. Nah, dia itu ketinggalan jauh, Bu, mata pelajarannya. Sedangkan saya tanya, kenapa kok bisa ketinggalan jauh? Karena gurunya itu tidak kayak rutin gitu loh, Bu, menjelaskan materi-materi atau per babnya. Terus saya tanya, kok enggak disuruh ngulangi? Lah dia bilang, gurunya itu sukar untuk mengulangi kembali, Bu, karena kan sudah terlalu jauh materinya dan banyak. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sih, Bu, mengatasi hal semacam itu menurut Bu Suci? Dan siapa tahu Bu Suci punya tips-tips untuk kita sebagai calon pendidik. Terima kasih. Oke, kelas berapa dulu, Mbak? Itu kelas rendah, Bu, kelas 3. Kelas 3, oke ya. Nah, sekarang gini dulu. Kalian kan calon guru ya? Calon guru. Amin ya, calon guru. Kalau menghadapi persoalan seperti itu, jangan hanya lihat satu sisi, ya, tapi lihat beberapa sisi. Nah, kalau laporan dari anaknya itu yang melaporkan atau orang tuanya? Anaknya, Bu, ya. Anaknya, oke. Kalau seperti itu kan pasti akan menyalahkan pihak guru. Nah, sekarang kita lihat ke dunia nyata dulu ya. Sekarang ini kan hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih malah ya. Kita kan pembelajarannya jarak jauh ya. Pasti ada banyak kendala, banyak masalah ya. Khususnya kalau untuk anak-anak yang kemampuannya di atas rata-rata sih tidak ada masalah ya, dipelajari orang tuanya sendiri mereka bisa ya kan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang kemampuannya di bawah? Nah, ini kita tidak bisa menyalahkan orang tuanya, siswanya atau pihak sekolah khususnya guru, karena kesemuanya ini merupakan satu rangkaian ya, saling terkait satu sama lain ya. Jadi kalau kita ambil solusinya ya seperti ini aja. Oke, dia berpendapat bahwa gurunya itu tidak mau mengulang, Bu. Ya mungkin karena ada beberapa faktor. Karena saya juga pernah jadi guru ya, tapi saya guru SMP sama SMK ya. Atau SD belum pernah ya. Ini kan satu kelas itu tidak semuanya kan di atas rata-rata. Ano sing sedengan sampai ada yang paling ya, paling itu kan ada ya. Kadang kan kita tidak bisa fokus ke satu siswa yang butuh perhatian ekstra ya kan. Kita kan kadang melihat ke sisi umumnya dulu ya, sisi secara keseluruhan siswa saya itu bagaimana sih. Kita kan kadang mengikuti alur yang situ. Untuk memberikan perhatian khusus itu jangan di kelasnya. Kalau saran saya untuk nanti karena kalian nanti calon guru ya. Perhatian khususnya bagaimana? Di luar jam kelas, misalnya ya tadi datang ke rumahnya,
atau mungkin pas jam istirahat. Kalau pulang sekolah jangan ya, bocah nek SD terutama SD nek jatah mulai ora oleh mulai mesti ini wis psikologisnya wis aduh kancaku mulai aku rak melu mulai kan mesti dia tidak akan konsentrasi. Maka ambil di jam istirahat atau mungkin pas kalian ngasih materi di teman-teman yang disuruh mengerjakan, dekatilah dia. Caranya gitu ya. Jadi ini saya menjembatani untuk kasus yang tadi bilang gurunya tidak mau mengulang, Bu. Mungkin faktornya itu salah satunya. Semuanya rata-rata menguasai, kalau difokuskan satu anak, materi tidak akan selesai. Padahal kita ngajar itu kan ada targetnya kan. Satu semester targetnya ini, ya. Berarti kita berikan perhatian khusus. Ya, dikasih perhatian khusus di jam-jam ketika teman dikasih tugas dideketi lah ya, dikasih ini loh cara mengerjakannya atau tidak paham yang mana, yang ini. Nah, caranya seperti itu. Jadi kita kembali lagi karena era pandemi semua serba terbatas, kita saja terbatas tidak bisa ketemu, ya kan? Jadi jangan hanya melihat ke satu sisinya saja. Nah, Mbak Fani justru kalau mendengarkan kata-kata seperti itu, ibaratnya itu berlaku buat saya nanti ketika jadi guru. Mesti kau murid sing iki, ya kan? Pasti ada. Mbak Fani, jangan terus langsung bilang, gurumu ini ya berarti ya ora perhatian. Wah, gurunya galak, oh gurunya pilih kasih. Jangan langsung ucap itu, Mbak. Kamu diam saja, ya karena itu kan nanti bakal label ke kamu, ke Mbak Fani, ke teman-teman kan, bakal dikasih label itu kan nanti ketika jadi guru kan. Jadi ambil hikmahnya saja dalam artian, oh, berarti di lapangan nanti ketika saya mengajar seperti ini. Berarti saya harus cari solusinya. Solusinya apa? Yaitu tadi salah satunya. Ketika semuanya dikasih tugas, mengerjakan, dekatilah anak itu, ya, dituntun, dibimbing. Nek, dekne wis sementok, kalian pancing, grade dinaikkan sedikit-sedikit kok dekne wis mentok. Berarti kita menyimpulkan, dia pola pikirnya sampai situ. Kalaupun mau mengasih soal ulangan, oke, ulangan disamakan enggak apa-apa. Habis ulangan kan biasanya ada remedi kan, ada pengayaan toh. Nah, untuk pengayaannya atau remedinya kasihlah soal yang grade-nya sesuai dengan kemampuan dia. Nek kancane sudah bisa hafalan 1 sampai 10, dia masih 1 sampai 5 misalnya, untuk matematika misalnya. Ya kasih pertanyaannya ya seputar 1 sampai 5 itu. Jangan perkalian 1 sampai 10. Otomatis dia tidak akan berhasil. Maka kasihnya yang bawahnya. Caranya semacam itu. Oke ya. Karena tidak menutup kemungkinan kalau pandemi semacam ini ya kita tidak bisa menyalahkan gurunya, tidak bisa menyalahkan orang tua. Orang tua kan juga cari kerja untuk perhatian ke anak ya terbatas. Saya sendiri aja terbatas ya, saya mengakui ya karena saya punya anak sendiri TK. Itu saya juga terbatas, tidak bisa mengajari secara optimal. Ya kan? Karena saya terbatas, saya mikir biar dia bisa, berarti bagaimana ya? Ya mau tidak mau lari ke Mbak Fani dalam artian saya masukkan ke bimbel. Itu pun saya tidak memaksa dia. Kalau dia misalnya capek, misalnya bocah sih ya, capek tidak berangkat. Libur nggih. Dia bilang libur nggih, ya udah tak kasih libur. Saya tidak memaksa. Yang penting prinsip saya kalau untuk anak-anak usia segitu dia tahu hurufnya sudah tahu, bunyinya tahu, bisa sedikit-sedikit merangkai, ya sudah aman. Tinggal nanti di SD-nya dilanjutkan lagi. Itu ya Mbak Fani ya. Ini Mbak Fani tetap itu tadi. Nanti kalau jadi guru misalnya ada kasus semacam itu, ya kita lihat lagi satu kelas itu bagaimana sih kondisinya? Kalau kondisinya hanya 1-2 anak kan kita tidak mungkin nuruti sing tadi kan tidak mungkin ya. Nanti target kita kan nggak selesai. Yaitu tadi kasih waktu tersendiri gitu ya. Oke, sharing ya. Sebentar lagi kan kalian akan PPL. Wah, aku PPL nih SD kayak apa Bu nih MI. Nah, siap-siap saja ya. Tapi menyenangkan kok sama anak-anak ya. Menyenangkan ya. Mereka pasti ketemu dengan orang baru pasti akan caper. Tapi capernya macam-macam ya. Ada yang caper kuwi hal positif, ada yang usek wae main diperhatiin itu juga ada. Nikmati saja nanti ya. Oke, dinikmati insya Allah enak kok ya. Ya, ada lagi yang mau sharing-sharing lagi? Silakan. Oh ya, sebentar sambil nunggu teman-temannya yang lain mau sharing. Berarti untuk pertemuan hari ini harusnya kan bahas ke
pembelajaran dan prinsip pembelajaran ya. Berarti tak mundurkan enggak apa-apa ya. Saya mundurkan itu di pertemuan berikutnya daripada tak paksa kalian nanti keteteran. Saya juga keteteran ya. Jadi ya mending saya mundurkan untuk pertemuan selanjutnya. Kali yang ini kita fokus ke ini. Ya, ini basic sekali untuk kalian ngajar, harus paham. Oke, silakan yang mau sharing lagi. Menemukan kasus apa di dunia nyata antara teori dengan praktik itu belum tentu sama. Ekspektasi kita wow, ternyata realitanya itu juga bisa ya. Silakan yang mau sharing lagi. Ada lagi yang mau sharing? Atau cukup? Mungkin sudah cukup, Bu. Oke, sudah cukup ya. Oh ya, teman-teman, ini ya terlepas dari materi ini saya menginfokan hari Kamis kalian ada kuliah enggak di jam kedua? Kamis, ada kuliah enggak? Hai, ada enggak? Kamis. Kayaknya enggak ada, Bu. Kayaknya enggak ada. Kalau tidak ada ini ya, saya ada seminar untuk webinar ya, maaf, bukan seminar ya, webinar untuk hari Kamis. Teman-teman nanti silakan join di webinar itu. Saya sudah mengirim ke grup ya, itu nanti silakan join. Nanti ada materi mengenai kepenulisan artikel ya, meskipun di salah satu syarat kelulusan kalian itu tidak diwajibkan nyusun artikel, tapi tidak ada salahnya kita paham berkaitan dengan artikel, penulisannya seperti apa, nanti sistematikanya bagaimana ya. Nanti teman-teman silakan join ya, karena ibaratnya daripada kita kosong tidak ada kegiatan, mending kita ngikuti acara pelatihan, kita dapat ilmu, dan itu tentunya akan berguna bagi teman-teman, karena setiap pembimbing itu kan beda-beda ya. Ada yang pembimbing tidak mewajibkan, nggak usah buat ini enggak apa-apa, yang penting skripsi. Tapi mungkin ada dosen yang mungkin mewajibkan ada skripsi juga, dan artikel kan kita udah ada bekal di awal. Nah, teman-teman nanti silahkan ikut pelatihan webinarnya. Dan ini info ya, infonya gini, setelah kalian mengikuti pelatihan webinar, itu nanti ada tindak lanjutnya. Saya membuka sesi semacam kelas ya, kelas bimbingan cara membuat artikel, menyusun artikel itu bagaimana. Itu nanti saya menyediakan pelatihan penulisan artikel. Nah, jadi setelah kalian dapat teorinya, bisa kalian praktikkan. Membuat artikel penelitian itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Nah, mesti kalian pikirkan, wih, ya, penelitian kui horor ya Bu. Nah, penelitian itu kan banyak sekali jenisnya kan. Tidak harus kuanti kan. Ada kuali, ada R&D, ada penelitian literatur kan banyak ya. Nah, kalian itu bisa ambil topik-topik atau bukan topik ya, jenis penelitiannya itu yang sesuai dengan apa yang kalian kuasai. Misalnya literatur. Literatur itu kan berasal dari buku ya. Kita tidak perlu membuat ibaratnya kayak semacam surat izin mau observasi beberapa hari, itu enggak. Ibaratnya kayak buku ya. Kalian PGMI kan ada buku teks ya. Kalian mau mengomentari, menganalisis buku teks kalian sendiri itu bisa. Atau misalnya kalian tertarik membaca novel misalnya ya. Novelnya siapa sih? Misalnya novel siapa yang sering-sering kalian baca? Chandra, Bu. Siapa? Boy Chandra. Boy Chandra? Iya. Oke, novel Boy Chandra misalnya. Kalian dari membaca novel itu bisa loh dibuat artikel penelitiannya. Oke, saya sudah ditengok-tengok. Bentar ya. Itu bisa. Caranya bagaimana? Caranya dengan penelitian kualitatif. Apa sih yang dianalisis? Misalnya tentang sosiologinya misalnya. Sosial, kehidupan sosial di cerpen itu dengan kehidupan nyata itu bagaimana? Itu gampang. Jadi kita tidak melulu kalau penelitian harus kuanti, harus ada semacam kayak datang ke sekolah, itu tidak. Dengan menganalisis buku, ya kan, novel, lagu, ya kan, kemudian film, itu bisa loh menghasilkan sebuah artikel. Ya, jadi kalian mungkin mendengar kata
penelitian langsung horor karena mikirnya itu tadi prosesnya panjang, makan banyak waktu dan lain-lain ya. Tapi kalau kita tahu, oh ternyata penelitian itu dia banyak sekali jenisnya, kita tertarik yang mana sih yang paling enak? Kalau saya pribadi, saya suka yang kuali. Kenapa? Tidak terlalu ribet, tidak berbatas waktu, sesuka-suka kita. Kalau kita kuanti, ibaratnya di sekolah, kita harus mengikuti jadwal sekolah itu kan. Tapi kalau kuali itu enak. Kita lagi slow hari ini, buat hari ini. Besok lagi sibuk, nggak usah buat, nggak apa-apa. Terus enaknya apa lagi? Kalau nganalisis semacam novel ya, paling saya lihat dari segi bahasa ya, bahasa Indonesia ya. Misalnya kajiannya tentang, kalau itu novel tentang emansipasi wanita, berarti ambil kajiannya tuh feminisme. Nah, feminisme dalam novel itu bagaimana sih? Memperlakukan wanita seperti apa sih? Nah, kita tulis. Ya, analisis saya seperti ini. Buktinya apa? Buktinya di kutipan ini. Nah, enak sekali. Jadi nanti teman-teman kalau mendengar kata penelitian tidak horor lagi karena penelitian itu banyak sekali jenisnya. Mungkin di Metopel metodologi penelitian mata kuliah itu juga dijelaskan ya, jenis-jenis penelitian itu kan banyak. Nah, nanti teman-teman yang tertarik nanti bisa ikut ke pelatihannya, gratis dan dapat sertifikat ya. Dapat ilmu itu yang penting ya, bekal kalian nanti ke depannya. Oke ya. Oke, itu informasi dari saya. Saya sudah ditengok-tengok, mungkin ruangan ini mau dipakai ya. Dikiranya saya sedang apa ya, padahal sedang ngajar juga ya. Oke, itu ya. Nanti yang teman-teman yang belum join bisa join lewat tautan yang saya siapkan ya. Nanti kita sharing-sharing, berbagi ilmu dan silakan tanyakan seputar bagaimana sih menentukan topik atau judul dalam menulis skripsi misalnya. Dari awal sudah harus diperhitungkan. Nanti masuk semester 7 kalian bisa sudah matang, bisa mulai ambil data, insya Allah semester 8 lulus. Insya Allah bisa. Yang penting apa? Dari sekarang kalian persiapkannya. Ya, seperti itu. Oke, itu aja tambahan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini saya sudah ditengok-tengok ya, jadi tak ambil gambar aja dulu sebelum saya akhiri. Silakan di-on-kan videonya, mungkin 2 kali ya. Ada 2 slide ya. Saya mau ambil gambar dulu. Oke, saya hitung mundur ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, 1 kali lagi di slide kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan. Ya, sama-sama. Perkuliahan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Absensi V-kelasnya nanti ya, jam 2:30 ya. Silakan nanti absensi di V-kelas. Minggu depan kita lanjutkan. Mau sharing-sharing, mau tanya-tanya seputar masalah pendidikan, nanti bisa kita diskusikan bareng. Lebih enak seperti ini kok ya. Ya, masalah kasus yang ada di lapangan bagaimana solusinya seperti apa. Oke. Sehat selalu ya untuk teman-teman semua. Ya, sehat. Oke, dadah Mbak Adiba, dadah ya semuanya. Oke, sampai jumpa. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama langsung saya live ya. Yeah.